bikin gorengan di biasa oh. Gorengan lagi, Mak. Iya, Yaudah, mau berapa? 20.000 ya. Ya udah, bentar ya. Ambil di belakang ya biasa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Mbak. Siapa ya, Mbak? Permisi, saya dari puskesmas setempat. Suruh masuk aja, Li. Oh, monggo Mbak masuk. Silakan, Mbak. Ada apa ya, Mbak? Saya Dinda dari puskesmas setempat untuk melakukan penyuluhan kepada lansia setempat yang memiliki riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sebelumnya, nama ibu siapa ya? Saya Ibu Retno. Ini anak gadis saya namanya Lili. Halo Mbak Lili. Halo, Mbak. Sebelumnya kalau boleh tahu, apakah ibu mempunyai riwayat darah tinggi? Kalau darah tinggi sih enggak ya, Mbak, tapi saya sering pusing. Baik ibu, sebelumnya apakah punya riwayat penyakit yang lain? Ini Mbak, sebelumnya ibu saya itu punya riwayat kolesterol. Baik ibu, sebelumnya kan tadi ibu sudah pernah bilang kalau ibu mengalami pusing dan juga mempunyai riwayat kolesterol. Kalau begitu, saya akan melakukan pengecekan tensi ibu dulu ya. Iya, Mbak. Permisi ibu. Sebelah mana, Mbak? Sebelah kiri aja. Oh, iya. Sebentar, permisi ya ibu, saya gulung. Iya. Susah nggak, Mbak? Ini udah ya, Mbak? Sudah, tekanan tensi ibu lumayan tinggi ya ibu, berada di 160/100. Lumayan tinggi ya, Mbak ya. Kalau boleh tahu pola makannya Ibu Retno itu bagaimana ya Mbak? Ini Mbak suka makan gorengan setiap hari. Setiap hari lah. Tadi aja minta beli gorengan Ibu. Terus kalau masak nih, masakannya menurut saya kan udah asin, udah pas. Tapi menurut Ibu selalu bilang kalau kurang asin, jadi nanti Ibu nambahin garam lagi. Baik, kalau saya lihat dari pernyataan Mbaknya, pola makannya Ibu Retno ini kurang sehat ya. Izinkan saya untuk melakukan edukasi mengenai pola makan yang sehat dan bergizi ya Bu, Mbak. Boleh. Di sini saya menggunakan alat bantu menggunakan lembar balik. Kalau seperti ini kelihatan tidak? Kelihatan Bu. Kelihatan. Apa mau dimajukan lagi di sini? Dimajukan Oh, lagi. nanti Majukan Oke. aja Mbak. Pengertian pola makan. Iya. Jadi pengertian pola makan adalah cara seseorang yang memilih dan mengkonsumsi makanan sebagai tanggapan terhadap pengaruh fisiologi, psikologi, dan psikososialnya. Pola makan sehari-hari merupakan pola makan seseorang yang berhubungan dengan kebiasaan makan setiap harinya. Jadi pola makan Ibu Retno ini mempengaruhi kesehatan ibu ya, kayak darah tinggi dan kolesterol itu juga bisa jadi. Baik, selanjutnya di sini tuh ada pengertian pola makan dengan gizi nutrisi. Nutrisi yang tepat dapat memperlambat perkembangan penyakit serta memperkuat imun tubuh.
Gizi yang baik tidak hanya mendukung kesehatan fisik, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental dan emosional lansia. Jadi, nutrisi yang baik itu bisa mengurangi dampak kayak misalnya darah tinggi, kolesterol, penyakit jantung. Jadi, ibu makannya yang dijaga ya ibu. Selanjutnya, ada macam-macam makanan sehat dan bergizi. Yang pertama itu ada protein. Protein memiliki berbagai fungsi dalam tubuh, antara lain sebagai enzim yang mempercepat reaksi biokimia, sebagai komponen struktural sel dan jaringan, serta berperan dalam imun tubuh. Selanjutnya ada makanan yang mengandung serat. Serat memiliki berbagai manfaat kesehatan, antara lain meningkatkan kesehatan pencernaan, menurunkan resiko penyakit jantung, dan juga membantu dalam pengaturan berat badan. Asupan serat yang cukup dapat membantu mencegah sembelit serta mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes. Yang terakhir itu ada nutrisi. Beberapa contoh makanan kaya nutrisi untuk lansia adalah sayur-sayuran hijau seperti brokoli dan bayam. Untuk vitamin A, C, dan K, buah-buahan seperti apel, pir, dan beri yang kaya serat dan antioksidan. Ibu bisa mengurangi makan makanan yang mengandung goreng-gorengan atau minyak berlebih ya ibu, untuk mengurangi kadar kolesterol. Yang selanjutnya, pengaruh pola makan tidak sehat pada lansia. Pola makan tidak sehat pada lansia dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk malnutrisi, penurunan berat badan, peningkatan resiko penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi, serta penurunan fungsi tubuh. Selain itu juga, pola makan yang tidak seimbang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan aktivitas fisik lansia. Baik Ibu, terkait materi yang sudah saya jelaskan, apakah Ibu dan Mbak ada yang ingin ditanyakan? Ini Mbak mau tanya, tadi kan ibu saya waktu di Dansi lumayan tinggi ya Mbak. Nah, kalau nih sewaktu-waktu ibu saya itu di Dansi terus tinggi lagi, itu cara nuruninnya gimana? Kalau menurut yang tadi Mbak bilang kan ibunya suka makanan asin. Nah, sebaiknya ibu itu mengurangi kadar garam. Ibu mengurangi kadar garam di setiap masakan itu maksimal setengah sendok teh, dan juga bisa mengkonsumsi timun dan belimbing. Mbak, itu penggunaan garam setengah sendok teh setiap masakan atau gimana Mbak? Enggak setiap masakan ya Mbak, jadi setengah sendok teh itu maksimal dalam 1 hari. Jadi takaran setengah sendok teh itu maksimal penggunaan garam sehari, karena itu dapat memicu tekanan darah tinggi ibu naik kembali. Berarti kalau masak sehari 3 kali ya itu udah batas maksimal ya Mbak? Iya, sudah batas maksimalnya setengah sendok teh. Apakah ada pertanyaan lagi Ibu, Mbak? Aku mau tanya enggak? Enggak. Kalau begitu, saya akan tanya kepada Ibu dan Mbak ya mengenai macam-macam makanan sehat dan bergizi. Itu apa aja ya? Jadi kayaknya ada kalsium sama vitamin D kayaknya ya. Iya, yang buah-buahan ya Mbak ya. Ya, itu sudah betul sekali jawaban Mbak dan Ibu. Sekarang saya bertanya kembali nih, apa aja sih makanan yang tidak boleh atau tidak boleh dikonsumsi berlebihan? Garam sama gorengan. Nah, betul sekali, sudah tahu nggih apa aja itu pola makan. Dan jadi jawaban Ibu dan Mbak itu dapat saya simpulkan kembali bahwa asupan pola makan itu yang dapat memenuhi nutrisi, kalsium, serat, dan juga vitamin D nggih. Dan juga makanan yang tidak boleh atau dikurangi yaitu makanan yang bertepung seperti gorengan, dan juga takaran garam dalam seharinya nggih. Apakah sudah paham semua? Paham. Nah Ibu kurangin ya Bu gorengannya. Susah banget Mbak dibilangin. Dikurangin Ibu, karena itu tidak baik bagi kesehatan Ibu jika mengkonsumsi gorengan terus menerus. Iya, dia udah tahu Mbak. Jadi mau ngurangin.
Baik Ibu, untuk penjelasan materi dari saya hari ini sudah selesai. Saya ada leaflet yang mungkin Ibu dan Mbaknya bisa baca-baca kembali ketika nanti jika lupa ini. Oh iya. Kasih Kasih ya Mbak. Iya. Nanti dibaca ya Bu, dipahami. Ini isinya sama ya Mbak? Kayak Sama Ibu, yang sudah saya jelaskan. Kalau begitu saya pamit pulang dulu nih, masih harus penyuluhan ke desa yang lain. Iya. Makasih ya Mbak, ya Iya. sehat Mbak. Mari Bu. Ya. Makasih ya Mbak, hati-hati di jalan.